Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kejaksaan menduga ada upaya markup harga hingga pengadaan fiktif dengan angka 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Pengadaan laptop di era Menteri Nadiem Makarim itu menelan angka 9,9 triliun dengan dana alokasi khusus mencapai 6,3 triliun rupiah. Kejagung menilai pengadaan Chromebook tak sesuai dengan rekomendasi hasil uji coba 1.000 unit laptop serupa pada tahun 2018-2019 lantaran keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah daerah. Saat ini penyidik masih mendalami siapa sosok yang mengorkestrasi pemufakatan jahat agar proyek pengadaan Chromebook tetap berjalan. Kejaksaan tengah mendalami apakah praktik tersebut berkaitan dengan upaya markup harga, pengurangan volume, atau bahkan pengadaan fiktif. Internetnya terpenuhi dan di Indonesia internetnya kan ketika itu masih belum memadai ya, sehingga di uji coba itu dengan menggunakan Chromebook itu tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya, dalam analisis yang dilakukan kan tetap harus melalui pengadaan Chromebook ini. Nah, inilah nanti apakah di situ ada markup, apakah ada di situ fiktif misalnya, pengurangan volume dan sebagainya. Nah, itu akan didalami oleh penyidik. Terkait penyelidikan kasus ini, Kejagung tengah menggeledah 2 rumah milik mantan Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, yakni Juris dan Fiona Handayani pada 21 Mei lalu. Dari apartemen Fiona, penyidik menyita 1 unit laptop dan 3 ponsel. Sementara dari rumah Juris, penyidik menyita 2 harddisk eksternal, flash disk, laptop, serta 15 buku agenda. Kejaksaan tak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Nadiem dalam perkara ini. Kami kira kalau terkait pihak-pihak mana yang akan diperiksa dalam perkara ini, saya kira itu sangat tergantung dengan apakah itu menjadi kebutuhan penyidik ya untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Nah, itu semua yang akan dikerjakan oleh penyidik. Misalnya pihak-pihak mana atau siapa-siapa yang patut dipanggil, diperiksa untuk apa? Untuk membuat terang ya. Semua pihak manapun saya kira yang bisa membuat terang tindak pidana ini ya bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan pengadaan alat penunjang teknologi informasi komunikasi berupa laptop berbasis Chromebook sudah tidak ada. Namun pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejagung. Peristiwanya kan sebenarnya juga terjadi di awal-awal kepemimpinan beliau ya, dan itu sudah tidak ada hubungan dengan apa yang kami selenggarakan sekarang ini. Karena itu maka terkait dengan apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, tentu kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, dan kami tentu berharap agar Kejaksaan Agung menegakkan hukum secara adil dan objektif sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Meski belum ada tersangka, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022 telah naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Saat ini, penyidik tengah fokus mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.